Hai, Balik lagi bersama gua Malvin. gue Razan. Nah, kali ini kita di konten ngobrolin lagi guys. Tapi kita nggak sendirian nih Bapak Razan. Ada siapa nih roman-romannya? Kita bintang tamu hari ini spesial banget, yaitu adalah Mas Aisandoro. Aisandoro. Malam yang biru untuk dirimu berjuta-juta rindu. Bukan ya? Jadi pusing dong kalau saya salah. Oh iya. Biar ngisi aja. Nah, di konten ngobrolin kali ini gue coba mau ngebahas tentang Mas Ai. Mas Ai aja manggil apa gimana nih? Bebas, Bebas ya? bebas. Tentang gue pengen ngebahas sama Ai aja biar Boleh, enjoy. boleh, biar enjoy. Oke. Gue mau ngebahas sama Ai tentang kehidupan sebelum dia married sampai sesudah married. Menariknya di sini guys, Mas Ai ini nikahnya udah lumayan agak berumur ya. Iya. Mohon maaf juga nih Iya, kita iya, ya. santai. Agak berumur. Makanya kenapa memutuskan nikah sampai berumur gitu kan banyak genzi-genzi sekarang mikirnya tuh kalau nikah itu pengennya di masa muda kayak gitu. Betul. Kurang lebihnya itu yang bakalan mau gue bahas sama Razan. Oke, Tapi Razan lanjut. sebelum mulai, ada baiknya kita ngopi dulu lah. Nah, itu paling penting. Itu penting banget sih. Biar ngobrol di santai Biar ya ngobrol nggak? santai. Iya, Jadi kita harus benar, ngopi bareng dulu Ngopi bareng biar dulu. obrolan kita menjadi cakep. Betul banget. Kalau ibaratnya Gen Z itu lebih chill lah. Nice. Iya sih. Betul. Nah, oke. Nah, kebetulan kita juga spesial banget nih kali ini, guys. Kita ngobrolin kali ini ada di Sawarna. Tuh. Sawarna itu letaknya di mana, Razan? Di Like Earth. Sukabumi. Gue gak kepikiran loh. Wow. Wow, Keren like sih, like keren Earth, sih. like Earth. Oke, kita Anjay. lagi di daerah Sukabumi. Ini lebih tepatnya di Pantai Sawarna ya, Alvin. Gitu. Jadi kita coba suasana baru juga. Di sini juga kita sambil liburan sebenarnya. Mantap. Karena mumpung libur panjang juga guys, sebelum nanti hari Senin kita kembali kerja. Suasananya cakep banget. Jadi di sunset sore ini kita ngobrol bareng-bareng. Tuh. Seru sih, seru. Asli keren banget sih. Keren banget ya Mas. Nah, guys, balik ke intisarinya. Intisari. Bisa. Oke. Ya. Balik ke intisarinya, gue pengen kayak nanya nih sama lu nih Mas. Siap. Jangan Mas Ai. Ai. Pengen nanya lu sama- Kebanyakan orang kalau denger Ai itu cewek sebenarnya ya. Iya Gua benar. doang yang cowok ya. Kenapa nama lu Ai? Sebenarnya nama asli lu siapa sih sebenarnya? Nama asli gua itu Hari. Hari. Ya. Hari siapa? Kalam Ismi Hari. Kalam, Kalam Ismi, Ismi Hari. Hari. Oh. Jadi dulu gua kecil itu kalau nggak salah nih ya. Kenapa dipanggilnya Ai? Bu? Iya, kenapa filosofinya kok bisa dipanggil Ai? Pun gua nanya kan sama nyokap gua. Gue sambil "Tapi, ngepep aman ya. boleh. Ya. Aman. Pun gua nanya sama nyokap gua, kenapa dipanggil Ai jadinya gitu kan? Karena dulu kalau kata nyokap gua, anak kecil itu susah ngomong belajar R. Iya betul. Ai gitu. Gue bisanya cuma Ai, Ari gitu. Oh, Susah belajar iya, itu iya, susah, akhirnya ya nempel lah sampai sekarang. Melekat tuh jadi nama Melekat batu ya, panggilan. gara-gara susah Iya. ngomong R. Iya. Harusnya Hari jadi. Alhamdulillahnya gue udah gede dan gue nggak cadel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau cadel gimana contohnya? Jadi kalau orang cadel Iya, harus ada gitu ya. Iya. Cuman balik ke topik nih. Siap. Ai, anjay. Kayaknya enak nih manggil Iya, gitu ya. enak ya. Suka Asik juga ya. gue ya Jan Asik ya. manggil Ai gitu Asik ya. ya. Lebih apa ya, chill mungkin. Chill. Kayak gitu ya kan. Paling pertanyaan pertama gue nih Ai, anjay. Ya, sip. Terus Kenapa sih kayak lu tuh susah banget buat nentuin kayak oh gua harus nikah cepet nih gitu. Sedangkan lu jadi nunda-nunda sampai lu akhirnya maaf nikah umur berapa nih? gua nikah di umur 34. 34. Oh, berarti ya cukup berumur lah ya untuk Berumur. Kalau sebagai cowok itu udah Ya. pasti berumur. Tapi istri lu sendiri di umur Gue berapa tuh? jauh 5 tahun 5 tahun. di bawah gue. Oke. Dan iya. banyak orang yang ngomong katanya ideal ya gitu. Kalau 4 tahun. Nah, kenapa juga gue nanyain hal-hal kayak gini sama Ai? Posisinya buat kalian yang Gen Z nih, yang anak-anak muda atau cewek mau cowok,
Kalau cowok kan mungkin bisa penjelasan Mas Ai gimana nih, kalau buat cewek nanti mungkin ada narasumber terbarunya lagi ya Mas Razan ya. Pasti ada lagi Makanya nanti. buat sudut pandang kalian aja nih, kalian harus nikah cepet atau nikah lama dan alasannya apa? Kayak gitu. Tuh, Makanya karena banyak banget ya anak-anak muda Gen Z zaman sekarang itu pinginnya nikah cepet Ya, gitu ya. ya kan. Cuman kan ada beberapa juga yang berpikiran nanti aja lah nikah. Ya, ya. Cuman kebanyakan ini nikah cepet Nah, gitu. kalau sekarang kayaknya kalau gua lihat ya presentasi gua kayak kalau maybe dulu itu banyak yang ngomong nikah ntar aja dulu, itu kebanyakan populasinya itu ke cowok. Kalau sekarang yang gue lihat kayak cowok cewek kayaknya sama deh, Udah sama Apalagi aja ya. dulu kayaknya deh nikahnya gitu ya, maybe kalau zaman sekarang maybe romantis, pacaran Bisa jadi salah satu faktornya. dan jangan salah, nggak cuman cewek yang selalu ngomong kayak gitu, kadang ada cowok juga yang suka kayak gitu. Iya. Oh gitu, capek gitu. literally kan kalau misalnya mau nikah atau cepet atau enggaknya tergantung mental kita nggak sih? Mas Ai? Betul. Apalagi kayak cowok ya. Ya. Hmm. Intinya sih gue kalau dari dulu kayaknya udah dibiasakan kalau cowok itu ya lu harus yang paling jaga itu omongan lu. Oh benar. Omongan lu yang dipegang itu ya omongan Tanggung lu, jawabnya tanggung lah ya. jawab lu. Kan iya kan kita cowok. Tuh. Iya, Ya nggak sih? Maybe ntar kalau kita udah nikah kan kita jadi imam kan. Betul Iya nggak sih? Sampai mati kan. Betul, sampai mati. Nikah Terus itu lanjut. sehidup semati lah sama pasangan. Iya. Tapi ya itu ada kemungkinan harus nikah sekali, 2 kali, 3 kali? Enggak. Gua sih sebenarnya konsepnya gini ya. Gimana tuh? Coba gimana? Konsepnya Soalnya gini gini ya. Pak, gini ini juga penting nih, ya kan? Ah. Bapak mungkin belum tahu pubernya di umur berapa, karena Iya. kan ada yang bilang, kebanyakan yang bilang laki-laki puber 2 Dua kali. kali. Dua kali. Iya. Dua kali tuh. Iya, itu Iya. gua denger banget tuh, gua sering banget denger. Dan itu menurut gue nyata, karena fase kita laki-laki ketika mencintai satu perempuan nih, di awal-awal memang kita mencintai banget, terus sampai kita pengen milikin dia seumur hidup dan bla 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 blanya. Iya. Cuman ketika memang kita di fase yang puber kedua, apakah kemungkinan nih rasa ketertarikan sama lawan jenis itu mulai ada hasrat lagi Iya, gitu Pak? iya. Gimana menurut pandangan dari Ai? Kayaknya ya maybe ada slogan yang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput. Nah, itu dia nice dem. Itu dia. Nice dream. Nice dream. Dream. Jadi kalau buat gue sih jadi gini, kalau lu udah ada niatan untuk melangkah pengen nikah dan lu maybe lu udah pacaran berapa lama lah, hampir ya. Kalau bisa sih, kalau gue bilang ya, pacaran itu sebenarnya nggak perlu lama-lama. 2 tahun itu menurut gue udah terlalu lama. 2 tahun itu udah cukup menurut gue. Karena Tapi pacaran sampai 7 tahun banyak. wah, itu yang gue heran sampai sekarang kok Itu gue juga bingung. bertahan gitu Bertahan sampai 7 tahun. Maybe Tapi ada gini. yang nikah, ada Ada juga juga yang putus enggak. di tengah jalan. Kan otomatis kayak jagain cicilan, Pak. Iya. Nah, itu dia yang gue Cicilan heran. mobil, Pak. Yang gue heran tuh kayak ada orang yang bertahan sampai 7 tahun, 8 tahun bahkan ya, maybe jangan sampai 1 dekade lah. Kalau gue bilang, kalau lu kelamaan pacaran, jadi lu after lu nikah lu malah jadi bosen sama Karena udah pasangan terlalu lu. lama. Iya. Pasangan, ya. Karena kalau pola gue sih dulu sih gue pacaran 2 tahun, gue pacaran 2 tahun doang ya. Pacaran di gue mempertegas, gue pacaran 2 tahun doang. Deketnya Dekatnya enggak lama malah, setengah tahun. PDKT-nya bentar tuh. PDKT-nya Dia setengah tahun. 2 tahun udah termasuk sama Dan pendekatan. Enggak dong. 2 Enggak. tahun hubungannya doang kan. 2 tahun gue Oh, hubungannya aja. Makanya gue tanya pasti kan Ah. kalau kita belum punya pacar sih, biar sama sih. Mohon maaf ya. Oke, kelar dari sini lu harus cari pacar ya. Kita berdoa, amin. Amin. Doa baik itu harus diamini. Enggak sih, kalau gue lebih nggak mau pacaran, taruh. Taruh, cakep banget sih. Saya bakar rokok dulu boleh kan? Boleh. Silakan, Ai. Oke, dilanjut lagi coba. Kayak yang gue bilang tadi tuh, kenapa lu bilang pacaran itu maksimal harus 2 tahun, nggak boleh lama-lama? Nih, kalau dulu konsep gua pribadi ya, Ya. gua itu ada rumusnya. Ada rumusnya, sesuatu itu sebenarnya harus ada rumusnya dan harus ada strateginya. Gua kenalan sama ini gua 6 bulan setengah tahun lah, kalau saya ingat gua tuh setengah tahun itu maybe
kalau bisa dibilang itu ya lu PDKT lah. PDKT lu gimana caranya, apalagi cowok ya, lu gimana caranya harus bikin dia tertarik nih sama gue, ya enggak? Lu harus berkorban ibaratnya lah. Kalau cowok kan emang harus kayak gitu ya kan, dijemput, lu anterin dia kerja, lu jemput pulang kerja, terus maybe lu ajakin dia jalan, makan bareng, itulah ya kegiatan Sampai dia baper lah sama lu sampai ya. dia baper. Dan gue mempertegas lagi nih, yang hal paling lucunya kalau gue sama bini gue itu tidak pernah nembak dia. Lu pernah ada komitmen tuh? Tidak Kan kalau pernah. anak zaman sekarang, lah apa sih Ah. nembak-nembak, komitmen Iya. aja gitu. Biasanya omongan yang sering kita dengar jalannya Itu Ah. kata-kata yang paling gua nggak notice banget, jalanin aja. Jalanin aja dulu. dulu. Nah, maksud gue kalau lu mau jalanin ya boleh Apa lah. jalanin Iya, apa jalanin dulu? apa? Iya, Nah, itu. betul. Kalau gue dulu nggak pernah sama sekali kayak gue nembak. Lu mau gak jadi pacar gue? Enggak. Gue nggak ngomong kayak gitu. Gue cuman bikin dogmanya kalau seandainya bini gue itu nggak boleh ngeliat cowok lain selain gue. Gue bikin dogmanya dia harus kayak gitu. Jadi ya maybe dia ada sesekali ya namanya circle ya, dunia pertemanan, maybe dia punya teman yang sana sini. Gue berusaha untuk menjadi hal yang lain di antara circle mereka atau cowok-cowok yang dilihat sama bini gue. Iya. Nah, salah satunya itu pasti di diri lu ada salah satu sifat unik lu. Di Itu semuanya ada. Teman-teman lah. Iya. Cowoknya Maksudnya gitu ya. lu punya sifat unik di mana posisi lu itu kalau lu deketin cewek ya, lawan jenis kita gitu kan, pasti punya tuh sifat unik yang misalnya maybe orangnya yang serius atau dia deketin cewek itu bisa humoris. Itu kan Ya. kayak lu punya temennya kayak gitu, kayak heran aja gak sih? Jadi kok bisa ya kayak gitu kalau sama cewek, sama gue enggak gitu. Iya. Misalnya ya, Tuh. kita melihat sisi lain orang tersebut ya kan. Tuh, terus lanjut step pertama, setahun pertama gua bikin strategi gimana caranya kalau benar-benar gua harus ngomong sama bini gua punya target 2 tahun ke depan itu kita nikah. Gua bilang gitu. Oh, itu jadi ya target lu. Hmm. Kenapa maksudnya memang agak lama proses pencariannya, terus kayak mikirin buat nikahnya itu udah ditargetin, memang udah ada waktunya gitu ya. Nah, gue terjun kenapa gue harus berani ngomong kayak gitu? Nih, asal kalian boleh tahu dan teman-teman boleh tahu, gue orang yang sebenarnya sebelumnya sama kayak orang-orang yang sebelumnya lah, kayak kalian-kalian, orang yang suka disakitin juga nih gue sama cewek, sampai bahkan gue pernah dimana di titik gue nggak mau pacaran. Mau pacaran dulu. Gue single, dan lo percaya gue single itu 1 dekade. 1 dekade lu ya beneran. Serius, 10 tahun gue nggak punya pacar. Jadi gue kalau Tapi kan buat yang buat yang ya kalau buat nemenin nonton nonton, ya, iya boleh pas kita lah. kayak kan gini Boleh. nonton, Iya, nonton. nonton, Makan, nemenin nemenin makan, jalan, ya iya. maybe kan kadang juga ada cewek yang membutuhkan Maybe orang. sometimes jaksel banget Iya, orang iya, ini, iya. Pak. Ya nggak sih? Padahal kita anak Jaksel kan? Bocah Cipinang. Pinggiran. Kayak gitu. Ya, Terus kayak gue gitu. target 1 tahun, ya karena emang gue di dunia kelam gue 10 tahun gue nggak pernah mau pacaran karena gue suka disakitin. Ya sebenarnya kalau dari cowok sebenarnya bukan disakitin sih, yang cowok persepsinya yang salah. Jadi apa? kita punya ekspektasi. Persepsinya yang salah. Jangan lupa di subscribe, like, comment biar kami lebih semangat.